Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sirkulasi darah pada janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim itu tidak sama dengan sirkulasi pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan untuk menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrisi dari ibu. Selanjutnya, di sini saya ada gambar sirkulasi janin. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara garis besarnya terlebih dahulu proses sirkulasi darah janin ini. Di sini yang pertama itu ada plasenta, ini plasenta. Kemudian ada ini tali pusatnya, tali pusar. Kemudian ada vena umbilikalis, Kemudian ada liver atau hati. Selanjutnya ada ductus venosus aranti. Kemudian ada vena cava inferior. Ini vena cava inferior. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian ada foramen oval, ada aorta, ada ductus arteriosus botali, dan yang terakhir ada arteri umbilikalis. Baik, langsung saja. Proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat pada tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat ini yaitu sekitar 500 ml per menit. Nah, selanjutnya dari vena umbilikalis, darah akan dialirkan ke ductus venosus aranti dan hati dan akan diteruskan ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior ini, sebagian darah ada yang masuk ke atrium kanan dan yang sebagian lagi akan masuk ke atrium kiri melalui foramen oval. Selanjutnya, darah yang ada di atrium kanan kemudian akan masuk ke ventrikel kanan. Darah yang ada di ventrikel kanan ini kemudian akan masuk kembali ke paru-paru. Akan tetapi, karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang ada di arteri pulmonar ini akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali. Nah, selanjutnya, darah yang terdapat pada atrium kiri ini kemudian akan masuk ke ventrikel kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan karbon dioksida akan kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilikalis untuk melakukan pertukaran gas selanjutnya. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.